Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, bertemu kembali dalam kajian Tauhid Cinta. Hari ini kita akan belajar bersama tentang hakikat haji. Karena kita sudah bulan Dzulqa'dah, bulan depan sudah memasuki bulan haji. Apa sesungguhnya ibadah haji dan apa-apa yang mesti kita pahami ketika setiap tahun Allah memberi kesempatan kita untuk belajar tentang haji di bulan Dzulhijjah. Haji itu sejatinya adalah bagaimana kita belajar merefleksi dari perjalanan rohani tiga hamba Allah yang luar biasa, yang saking luar biasanya bahkan refleksi perjalanan hidup mereka bertiga dijadikan ritual ibadah, yaitu manasik haji. Tiga hamba Allah yang luar biasa itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian istri tercinta beliau Bunda Hajar, dan putra tercintanya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi kalau kita manasik haji, kalau kita melaksanakan rukun Islam yang kelima haji, sejatinya kita lagi merefleksi tiga perjalanan tiga hamba Allah yang luar biasa itu. Tetapi persoalannya tahun ini gara-gara COVID-19 kemarin haji ditiadakan, tapi alhamdulillah seminggu yang lalu pemerintah Arab Saudi akhirnya membolehkan haji dengan kuota yang sangat terbatas, hanya 10.000 orang, itu pun dibagi tiga, sepertiganya untuk warga Saudi asli dan 2/3-nya untuk ekspatriat atau orang-orang luar Saudi yang tinggal di Arab Saudi. Bahkan khusus Indonesia kita tahu untuk berangkat haji itu manistata'a, kesanggupannya itu bukan karena hartanya, bukan karena fisiknya kuat, tetapi kuotanya juga sangat terbatas, sehingga waiting list di kita itu antara 10 sampai 15 tahun. Atau bagaimana kalau setiap tahun kita belum mendapatkan panggilan? Bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu, belum mendapatkan panggilan karena berbagai macam sebab, kemudian belum bisa menunaikan ibadah haji yang merupakan kesempurnaan dari rukun Islam kita. Oleh karenanya, sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, mari kita maknai haji yang setiap tahun kita rayakan sebagai sebuah hal yang sejatinya mesti menjadi paradigma hidup kita. Karena kalau kita lihat makna haji, hajja yahujju hajjan, itu aslinya maknanya adalah seseorang yang menyengaja untuk terus berjalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kalau kita baca Ali Syariati, tokoh Iran yang luar biasa, nulis buku haji, beliau mendefinisikan haji itu adalah evolusi spiritual seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa sejatinya umat Islam harus berhaji setiap saat, 24 jam itu adalah proses berhaji. Proses bagaimana kita selalu, apapun yang kita lakukan, tindak tanduk kita, apa yang keluar dari lisan kita, apa yang menjadi buah dari pikiran kita, harus dalam rangka berhaji, dalam rangka proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berhaji adalah setiap saat bagi orang yang beriman. Tetapi untuk bisa berhaji dalam makna yang saya sampaikan tadi, yaitu proses kita mendekatkan diri kepada Allah, tentunya kita butuh map, kita butuh guidance, kita butuh panduan. Dan panduan yang kita bisa pakai adalah manasik haji atau ritual haji yang setiap tahun dilakukan bagi saudara-saudara kita yang diberi anugerah luar biasa, mendapatkan panggilan labbaik Allahumma labbaik, yaitu mendapatkan panggilan atau undangan untuk berkunjung ke tanah suci Mekah dan berkunjung juga ke makam Rasulullah, ke Masjid Nabawi di Madinah. Apa buku panduan itu? Pertama, sahabat-sahabatku, kalau kita hidup kita
selalu dalam proses berhaji atau mendekatkan diri kepada Allah, harus kita mulai dengan niat yang lurus, niat yang benar. Innamal a'malu binniyat. Niat ini akan sangat menentukan apakah proses berhaji kita, proses mendekatkan diri kita kepada Allah itu benar atau tidak. Karena motivasi atau niat itu akan menentukan apakah aktivitas kita bernilai sekedar mencari hal-hal yang bersifat duniawi, atau dalam bahasa hadis tentang niat itu apakah hanya untuk mendekatkan diri kepada seorang perempuan yang ingin kita nikahi, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan niat kita. Oleh karenanya, bagi kita yang mau berhaji dalam rangka mendekatkan diri, dalam makna mendekatkan diri kepada Allah, yuk kita luruskan niat kita, harus betul-betul lillahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah hanya untuk Allah dan bukan untuk yang lain. Yang kedua, kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah atau proses berhaji, maka syaratnya adalah mari kita tanggalkan pakaian biasa kita ini, kita ganti dalam bahasa manasik haji dengan pakaian ihram. Kenapa penting? Karena pakaian itu secara psikologis, secara sosiologis itu bahkan menjadi pembeda. Gara-gara pakaian itu ada batas yang memisahkan kita secara sosial. Ada minna minhum. Apakah Anda bagian dari golongan kami karena status sosialnya, ataukah bagian dari golongan mereka? Salah satu karakter manusiawi kita yang sering menghambat perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah disitir dalam surat Rum, surat 30 ayat 32. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Masing-masing itu biasanya kemudian menganggap golongannya, kelompoknya, statusnya, partainya, atau kedudukannya itu lebih tinggi dari yang lain. Pakaian itu simbol hijab, simbol batas palsu yang membuat kita gara-gara pakaian dalam arti apa yang nempel secara duniawi dalam badan kita, membuat kita tanpa sadar membeda-bedakan orang. Oh, yang satu atasan, kadang-kadang meremehkan bawahannya, yang satu merasa ilmunya lebih tinggi, kadang-kadang menganggap remeh orang-orang yang kurang berilmu, yang kaya menganggap remeh kepada yang papa dan sebagainya. Oleh karenanya, kalau kita mau dekat sama Allah, tanggalkan pakaian keduniawian kita yang akan menjadi batas sosial kita, dan kemudian ganti dengan pakaian ihram, pakaian yang sama, pakaian putih simbol kesucian. Karena apa? Wallahi, demi Allah, Allah tidak akan pernah melihat apa yang kita pakai, tunggangan kita apa, rumah kita di mana. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa zahir kita. Wala ila amwalikum. Allah juga tidak melihat seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah hanya melihat di hati kita ada siapa. Hati kita ada Allah atau ada yang lain. Wala ila qulubikum, kepada hatimu, wa a'malikum, dan amal kita, karya kita. Itulah yang akan menentukan kedudukan dan derajat kita, dan proses perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah semakin dekat. Kalau tidak, maka batas-batas baju yang kita pakai, status sosial, akan menghambat perjalanan kita taqarrub ilallah. Yang ketiga, kalau niat sudah benar, pakaian sosial sudah kita tanggalkan, menganggap orang lain sama sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang punya kedudukan yang sama, maka yang mesti kita lakukan kalau kita mau dekat sama Allah, melakukan proses wukuf. Wukuf di mana? Wukuf di Arafah. Apa makna wukuf? Wukuf itu maknanya kita berhenti sejenak dari rutinitas kita. Hidup itu kan terjebak pada rutinitas ya. Kita berangkat pergi pagi, pulang petang, kadang sudah malam, besok lagi seperti itu, weekend juga kita isi dengan hal-hal yang sama, rutinitas. Sehingga kemudian kita terjebak pada rutinitas itu, sehingga kita seperti mesin atau robot yang kehilangan makna rohaniahnya sebagai sejatinya status manusia. Oleh karenanya, mari kita sejenak, kalau mau berjalan menuju Allah, coba kita berhenti sejenak, kita wukuf. Untuk apa? Untuk muhasabah, untuk mengevaluasi apakah perjalanan hidup kita sudah di rel yang benar. Kalau sudah benar, tinggal dijaga istiqomahnya, kemudian syukur-syukur kita tingkatkan lebih baik lagi. Kalau belum benar, segera balik arah, kita bertaubat, menjalani hidup di atas rel-rel Shiratal Mustaqim atau di jalan Allah. Wukuf itu bermakna, karena di Arafah bermakna apa?
kalau kita mau dekat sama Allah harus mengenal Allah. Jadi wukuf Arafah itu maknanya ma'rifatullah. Bahkan para ulama mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Sesungguhnya seseorang dianggap baru mulai beragama itu diawali dengan mengenal Allah. Banyak jalan untuk mengenal Allah. Bahkan Allah memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam nama-nama yang indah, sifat-sifat yang indah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna fatmu biha. Kalau engkau ingin mengenalku, kata Allah, aku punya nama-nama yang indah, maka kenallah aku dengan nama-nama itu. Surat Al-A'raf ayat 180. Kalau kita sudah kenal Allah dalam proses wukuf, mengenal diri dengan mengenal Allah, maka apa yang mesti kita lakukan agar perjalanan spiritualitas kita, berhaji kita, mendekatkan diri kita kepada Allah semakin lancar? Apa? Takhallaku bi akhlaqillah. Bagaimana kemudian kita yang sudah mengenal akhlak Allah itu, kita praktekkan akhlak Allah sebagai akhlak kita sehari-hari. Kalau itu kita lakukan, Masya Allah, perjalanan kita untuk berhaji dalam artian taqarrub menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya, kalau wukuf sudah kita lakukan, mengenal Allah sudah mulai berjalan, kita sudah mulai kenal Allah lebih baik lagi, apa yang mesti kita lakukan? Kita melakukan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Dan apakah sahabat-sahabatku pernah memperhatikan mengelilingi Ka'bahnya itu apa? Berlawanan dengan jarum jam. Artinya apa? Kalau perjalanan jarum jam bekerja itu bisa jadi menjauhkan kita dari Allah. Kita boleh tawaf, kita boleh beraktivitas apapun melawan jarum jam, dalam arti apa yang kita kerjakan tidak boleh melupakan Allah. Ingat, tawaf mengelilingi Ka'bah. Ka'bah artinya adalah Allah. Kita boleh bekerja, boleh mutar-mutar dengan berbagai macam aktivitas, Allahnya tidak boleh ditinggalkan. Tawaf juga bermakna bagaimana kita meleburkan diri kita sebagai manusia. Tidak boleh egois. Yang lain melawar jalur jam, kemudian kita berlawanan arus, pasti kita bertabrakan dan luar biasa tidak baik secara komunitas. Maka kalau kita mau dekat sama Allah, jangan merasa istimewa, jangan kemudian merasa lebih tinggi, lebih suci dan sebagainya. Imam Ali mengatakan, kun indan nasi rajulan minan nas. Kalau engkau di tengah-tengah manusia, jangan merasa istimewa, jangan merasa dan mau diistimewakan, saya lebih begini, lebih begitu dan sebagainya. Kalau kita seperti itu, biasanya kita egois, maunya ditempatkan di tempat yang istimewa, kalau enggak kita kecewa dan sebagainya. Kalau itu terus kita lakukan, akan menghambat perjalanan kita untuk berhaji atau mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, setelah kita tawaf, kita langsung menuju Bukit Sofa untuk melakukan sa'i. Apa makna sa'i? Sa'i itu maknanya adalah berlari-lari kecil. Dalam arti apa? Kalaupun kita perjalanan menuju Allah, spiritualitas kita berjalan, tidak boleh kita melupakan kehidupan dunia kita. Terus berlari-lari dalam arti apa? Berikhtiar. Mencari apa? Mencari air. Air itu apa? Simbol kehidupan. Maka orang beriman itu tidak boleh meminta-minta. Orang beriman itu tidak boleh menyusahkan orang lain. Dia harus berikhtiar. Dengan apa? Dengan apapun yang Allah berikan. Harus berikhtiar, ikhtiarnya maksimal, tawakalnya maksimal, sehingga kemudian proses sa'inya menjadi benar. Dan biasanya kalau sa'inya benar, itu diawali dengan sofa. Sofa itu maknanya apa? Sofa itu maknanya bersih. Sofa itu maknanya punya apa? Punya ketahanan mental. Jadi kalau orang mencari dunia, itu niatnya harus bersih dan tidak boleh cepat putus asa. Punya ketahanan mental, survival yang luar biasa. Kalau sudah benar sofanya, maka marwahnya juga benar. Marwah itu seseorang yang sudah ideal. Artinya apa? Ideal dalam arti dia dapatkan dunia, tapi marwah juga artinya orang yang mau berbagi atas apa yang dia peroleh dari ikhtiar dunianya, tidak untuk keperluan dirinya sendiri, tidak untuk kebahagiaannya dirinya, tetapi khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana hidupnya setelah mendapatkan dunia, mendapatkan ilmu yang banyak, harta yang banyak, dia bagi untuk kepentingan orang-orang di sekitarnya. Luar biasa. Sa'i mengabarkan dan mengajarkan kepada kita, dunia tidak boleh kita tinggalkan, tapi dunia kita peroleh bukan hanya untuk dunia, tapi menjadikan kita
menjadi manusia yang bermanfaat. Selanjutnya kalau kita sudah sa'i, maka kemudian yang kita lakukan adalah kita pergi ke Mina untuk melakukan jamarot. Apa itu jamarot? Biasanya sahabat-sahabatku, kalau kita sudah niat hidup di jalan Allah, kita sudah tanggalkan status sosial kita. Yang paling susah apa? Yang paling susah istiqomah. Yang paling susah untuk terus berjalan di jalan yang lurus. Kadang-kadang Allah berikan kita kelebihan ketika kita sudah mulai berjalan hijrah di jalan Allah, tiba-tiba kita beralih, kita lupa akan perjalanan yang sesungguhnya. Oleh karena dalam proses jamarot melentar jumroh itu kita menyediakan di 3 tempat, di Ula, Wusta, dan Aqobah, itu masing-masing 7 batu kecil atau kerikil yang mau apa? Kita lemparkan kepada setan yang akan mengganggu perjalanan kita dari tanggal 10, 11, 12, dan 13. Artinya apa? Dalam perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita harus siap-siap membawa kemanapun kita beraktivitas, membawa batu kecil itu. Untuk apa? Untuk berani mengatakan tidak, untuk melempar siapapun, secara metaforis tentunya ya, untuk melempar dan menolak siapapun yang mengajak kita mengurangi atau mengganggu istiqomah kita. Dan itu dilakukan 4 hari dalam artian apa? Seumur hidup. Bahkan Rasulullah mengatakan perang melawan hawa nafsu, perang melawan godaan teman, yuwaswisu fisudurinas, perang melawan apa segala macam yang akan menghambat perjalanan kita, itu seumur hidup. Jihadun nafs itu akbar, lebih tinggi nilainya dibandingkan perang Badar yang merupakan perang terbesar di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamarot menjadi penting agar istiqomah kita bisa terjaga, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita lurus, tetap perjalanan kita lebih dekat, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat sudah benar, pakaian kemana-mana kita tanggalkan status sosial kita, melihat sesama orang lain menjadi hamba Allah yang sama, kita terus beribadah mengelilingi Allah, kita tetap tidak egois, tidak merasa paling hebat, dunia tidak kita tinggalkan, kemudian istiqomah kita kerjakan. Untuk semua itu proses membutuhkan bekal. Nah, bekal ini akan menentukan apakah perjalanan kita kehabisan bekal di tengah jalan sehingga gagal perjalanan kita, ataukah kemudian bekal kita cukup sehingga kita mendapatkan goal dari apa yang kita lakukan, yaitu apa? Labbaik Allahumma labbaik. Kita ketemu Allah Sang Maha tercinta yang kita tuju sebagai tujuan hidup seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk Allah. Dan bekal terbaik kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian kalau ingin ketemu aku dalam kondisi terbaik, dan sebaik-baik bekal kata Allah adalah ketakwaan. Surat Al-Baqarah 197. Apa itu takwa sebagai bekal perjalanan kita berhaji atau mendekatkan diri kepada Allah? Secara vertikal, takwa itu adalah wahwa ma'akum aimana kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid 57 ayat 4. Apa? Secara vertikal, orang yang berjalan menuju Allah itu bekal takwanya adalah selalu melibatkan Allah, selalu merasa Allah mengawasi, melihat, memperhatikan tindak tanduknya. Sehingga kalau Allah sudah selalu diyakini melihat, memperhatikan, melihat tindak tanduknya, pasti seorang yang melakukan perjalanan berhaji selalu menjaga lisan, pikiran, dan tindak tanduknya. Jangan sampai kemudian Allah tidak ridhoi, dan selalu memberikan yang terbaik. Tetapi secara horizontal, bekal terbaik untuk dekat sama Allah, takwa maknanya adalah ketika kita siap menjadi wakil Allah di muka bumi. Dalam artian apa? Bagaimana kita ikut cawe-cawe, ikut membantu Allah sebagai yang kita wakili. Kalau ada saudara-saudara kita yang tidak pada tempatnya, kalau ada yang lapar, kita sebagai wakilnya memberikan makanan sehingga rasa lapar mereka hilang. Kalau ada yang kehausan, mari kita hilangkan rasa dahaga mereka dengan minuman yang kita bagi. Kalau ada yang sedih, kita gembirakan. Kalau ada yang tersesat, kita berikan jalan sehingga kemudian dia kembali mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah mengatakan, ittaqullah haitsuma kunta. Takwalah sama Allah sebagai bekal perjalananmu dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Saudara-saudaraku,
sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, kalau semua proses manasik haji sebagai sebuah guidance untuk kita berhaji atau mendekatkan diri kepada Allah setiap saat tadi sudah kita lakukan secara istiqomah, maka insya Allah walaupun boleh jadi kita belum berhaji secara syariat, sesungguhnya kita berhaji dalam secara hakikat, karena seluruh aktivitas kita hanya kita maknai mendekatkan diri atau menyengaja menuju Allah lebih dekat lagi, atau proses itu makna berhaji. Kalau ini sudah kita lakukan, maka walaupun belum berhaji, boleh jadi kita sudah mendapatkan haji yang mabrur, yang sesungguhnya. Cirinya apa? Kalau proses perjalanan berhaji kita sudah mulai kita lakukan, cirinya cuma 3 kata Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah ifsa'us salam. Bagaimana setiap saat dalam kondisi apapun, ketemu siapapun, memastikan orang yang ketemu dengan kita mendapatkan salam, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pertolongan dari kita, dan hal-hal baik lainnya. Yang kedua, wa it'amut ta'am. Bagaimana kita berubah menjadi pribadi yang mau membagi apa yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang kelaparan, yang kehausan, atau memerlukan bantuan lainnya. Dan yang terakhir ini yang menarik, kalau proses berhaji kita sebagai makna yang saya sampaikan tadi sudah berjalan, kita menjadi timbul kalam, lisan kita menjadi santun, lisan kita menjadi apapun yang keluar dari lisan kita adalah kesantunan, kebaikan, tausiah, dan hal-hal baik lainnya. Itulah sahabat-sahabatku makna haji yang sesungguhnya. Walaupun kita belum berhaji, mari kita lakukan proses berhaji secara hakiki yang saya sampaikan tadi, yaitu bagaimana kita nikmati, kita lalui, kita niatkan seluruh proses hidup kita hanya untuk hajja yahujju hajjan, yaitu menyengaja takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan pada saatnya nanti kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan panggilan atau undangan Allah, labbaik Allahumma labbaik, yaitu bisa menyambut, ya Allah, aku hadir memenuhi panggilanmu. Semoga kita semua bisa berhaji, bisa umroh sebelum ajal menjemput kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya, kurang lebih mohon maaf atas segala kekhilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.